alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah kembali mengikuti kelas di pelajaran PAI. Kelas saya mengikuti kelas 11 MIA 1 sampai 11 MIA 5 dengan materi berbakti kepada orang tua dan guru KD 3.6 tentang berbakti kepada orang tua dan guru, menganalisis perilaku, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman Quran Surah Al-Isra ayat 23 dan 24 serta hadis terkait. Tujuan dari kita mempelajari materi ini, yang pertama, kita dapat mengimplementasikan tujuan berbakti kepada orang tua dan guru. Kemudian kita mampu untuk menganalisis isi kandungan daripada surah Al-Isra ayat 23 dan 24 dan mampu mendemonstrasikan dari hadis terkait yang dipilih dari hadis Al-Baihaqi. Oke, lanjut saja kita masuk kepada materi kita, yaitu tentang berbakti kepada orang tua dan guru. Sebelum kita masuk ke dalam materi ini, mari sama-sama kita lihat terlebih dahulu apa sih bukti bakti kita kepada orang tua kita dan guru. Seorang anak haruslah berbakti kepada orang tuanya. Seorang anak haruslah tunduk dan patuh kepada orang tua. Bukan hanya dengan orang tua, tetapi dengan guru. Dan juga bukan hanya dengan guru, dengan orang yang lebih tua daripada dia juga kita harus hormati dan patuhi segala perintah yang dianjurkan dan diperintahkan oleh orang tersebut. Selagi itu ada kebaikan, maka dikerjakan dan dilaksanakan. Apabila tidak ada kebaikan, mengandung unsur kemungkaran, maka kita wajib menolak, itu pun dengan kata yang sopan dan santun. Oke, setelah kita memahami masalah tentang berbakti kepada orang tua dan guru, kita langsung masuk kepada isi kandungan surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Di sini saya mengambil 3 poin penting dari isi kandungan surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Isi kandungan yang pertama dapat diperhatikan di slide PowerPoint yang sudah saya tampilkan. Yang pertama adalah wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Allah memerintahkan kita di dalam surah Al-Isra ayat 23 ini untuk berbuat baik. Makna berbuat baik bagaimana? Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sopan, mengikuti segala perintah yang diperintahkan oleh orang tua kita. Dan kita juga harus berbakti. Ini bentuk walidaini ihsan. Ihsan itu kebaikan. Maka kita harus berbuat baik kepada orang tua. Yang kedua, wala taqul lahuma uffin fala tanharhuma, dan janganlah engkau berkata Uff itu di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan uffin adalah berkata kepada siapa? Orang tua. Maksudnya bagaimana? Ketika orang tua kita memerintahkan kita untuk melakukan sebuah pekerjaan, namun kita menolak dengan mengatakan tanda kutip, maka itu sudah dalam kategori melakukan perbuatan durhaka kepada orang tua kita. Sekedar mengatakan ini bukan hanya saja, dia ditakwilkan menghardik, menganiaya, menzolimi orang tua kita, termasuk daripada kategori durhaka kepada orang. Yang ketiga, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah orang tuaku sebagaimana mereka menjaga dan melindungi serta mengasihiku sewaktu aku kecil. Ini sering nih kita dulu masih di SMP, SD, kemudian TK mungkin. Setiap di awal pembelajaran kita ada baca doa. Doanya seperti ini. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa ibuku, lindungilah mereka sebagaimana mereka melindungi dan mengasihiku sewaktu aku kecil. Kenapa kita harus mendoakan orang tua kita? Karena doa yang tidak ada pembatasnya, yang langsung diijabah oleh Allah, ada 3 doa. Yang pertama, doa orang yang teraniaya. Yang kedua, doa anak yang saleh. Yang ketiga,
doa orang tua. Ini 3 doa ini tidak ada dinding pembatas. Ketika kita berdoa, Allah langsung mengabulkan dan mengijabah doa kita. Maka jangan pernah menganiaya orang lain atau menyakiti hati orang lain. Yang kedua, ketika kita menjadi anak, usahalah menjadi anak yang solih, selalu mendoakan orang tua kita. Apalagi kalau orang tua kita telah tiada, maka tidak ada lain yang bisa diharapkan selain doa kita. Yang ketiga adalah doa orang tua kita. Kalau kita mau sukses, kita mau selamat dunia akhirat, minta doa dari ibu dan ayah kita. Kemudian kita masuk kepada hadisnya. Setelah isi kandungan tadi, kita masuk kepada hadis terkait yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Hadisnya adalah ridallahi wa ridha walidain, sukhtullahi fi sukhti walidain. Artinya adalah ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua, murkanya Allah tergantung juga kepada murkanya kedua orang tua. Kenapa seperti itu? Setiap perilaku, setiap perbuatan, setiap pekerjaan yang kita lakukan, ini semua adalah di bawah kontrol Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apapun yang kita perbuat, semuanya harus kita harapkan ridho dari orang tua kita. Karena apa? Ridhonya orang tua kita juga ridhonya Allah. Maka secara tidak langsung, Tuhannya kita di dunia itu adalah orang tua kita. Maka kita tidak sepantasnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik kepada orang tua kita. Apalagi sampai kita berkata kasar dan dia mengeluarkan air mata sedih yang luar biasa. Barang siapa seorang anak yang menyakiti hati ibu dan ayahnya sampai menangis orang tuanya, maka Allah sangat melaknat perbuatan ini. Maka kalau kalian ingin mendapatkan kesuksesannya, kuncinya hanya satu. Mintalah doa restu dan ridho dari orang tua kalian. Apapun yang ingin kalian tes ataupun yang ingin kalian lakukan, ketika orang tua sudah meridhoi, maka tidak ada penghalang bagi kalian, kesuksesan itu akan datang kepada diri kalian sendiri. Oke, setelah kita memahami daripada isi hadis ini, maka bentuk bakti kita, implementasinya bagaimana, cara berbaktinya kita terhadap orang tua. Yang pertama, kita harus berlaku baik, sopan santun terhadap orang tua kita. Kemudian kita berkata yang lemah lembut, tidak melawan, tidak berbohong, tidak berdusta, dan tidak melakukan kezaliman kepada orang tua kita. Dan yang terakhir, kita harus menjaga orang tua kita dikala orang tua kita telah tua ataupun sudah masuk usia yang dimana mereka tidak bisa merawat dirinya sendiri. Maka mereka tidak mengharapkan orang lain melainkan kita. Jadi kita selaku anak, ketika orang tua kita sudah tidak bisa apa-apa lagi, maka kewajiban kita sebagai anak untuk melindungi orang tua. Kemudian bentuk bakti terhadap guru, yang pertama sopan santun terhadap guru tersebut, kemudian mengamalkan ilmu yang telah diberikan oleh guru tersebut, dan selalu berlaku baik dan patuh terhadap guru tersebut. Maka bentuk bakti ini kalau kita laksanakan dengan baik, maka kita akan mendapatkan keridhaan dari orang tua dan guru kita. Jadi di sini Bapak ingin memberikan sebuah stimulus tentang kisah seorang tabi'in yang hidup pada masa Rasulullah SAW yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini adalah seorang pemuda yang fakir miskin. Bukan orang miskin, tetapi fakir miskin. Kalau orang miskin itu masih bisa makan 3 kali sehari, sedangkan fakir miskin hanya makan 1 kali sehari. Bahkan dia tidak makan, saking kan miskinnya si Uwais Al-Qarni. Tetapi di balik fakirnya kehidupan dia, ketika dia ada kemampuan, dia tidak segan-segan untuk melakukan perbuatan baik dengan cara bersedekah. Jadi ingatlah apa yang diperintahkan Allah. Orang yang paling baik itu adalah orang yang mau bersedekah ketika keadaan hidupnya sangat sulit. Bukan di saat kita senang bahagia kita baru sedekah. Di saat sulit pun kita punya kemampuan untuk bersedekah, maka bersedekahlah. Karena orang yang di saat dia sempit dia bersedekah, Allah sangat menyukai orang tersebut. Jadi Uwais Al-Qarni ini hidup pada masa Rasulullah SAW. Dia hidup di negeri Yaman. Jadi suatu ketika dia mendengar kabar Rasulullah itu datang ke Madinah.
Jadi jarak Yaman ke Mekah itu kalau perjalanan kaki sampai 1 tahun, kalau naik unta bisa sampai 3 bulan. Jadi Uwais Al-Qarni ini punya rasa kecintaan yang luar biasa dengan baginda Rasulullah. Ya, pada suatu ketika Rasulullah sedang berperang, tanggallah atau patahlah gigi Rasulullah SAW. Kemudian menangis Uwais Al-Qarni mendengarkan berita tersebut, dan dia mengambil batu, dia patahkan giginya sendiri, ingin merasakan bagaimana rasa sakit yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian si Uwais ini punya ibu yang matanya buta, tubuhnya lumpuh. Ibunya punya cita-cita ingin berangkat naik haji. Suatu ketika Uwais dipanggil ke dalam rumahnya. Uwais, kemarilah engkau, ibu ingin membicarakan sesuatu. Ditanya oleh Uwais, ibu mau apa? Ibu mau naik haji. Bingung Uwais, bagaimana caranya untuk berangkat haji? Yang pertama, Uwais adalah orang fakir. Yang kedua, Uwais tidak punya unta untuk mengendarai. Ibunya untuk didudukkan di atas unta, dibawa ke Mekah. Jadi Uwais karena dia memiliki hati yang lapang luar biasa dan patuh terhadap ibunya, dia berusaha ingin menyenangkan hati ibunya. Jadi dia beli anak kambing ataupun anak kibas yang masih berusia 1 tahun, beratnya 15 kg. Setiap hari dia dakap ataupun dia gendong di belakang tubuhnya. Selama 1 tahun dia bawa kambing itu digendong di belakang tubuhnya naik bukit setiap hari. Sampailah kambing itu tadi beratnya 100 kg. Jadi dengan dia naik turun bukit sambil menggendong kambing, orang-orang di Yaman meledeki si Uwais, Uwais sudah gila. Karena apa? Kambing kok digendong. Tetapi ada sesuatu di balik itu. Apa? Dia menggendong kambing yang berat itu tadi, fungsinya dia nanti akan menggendong ibunya. Jadi ketika musim haji tiba, Uwais memanggil ibunya, kemudian membawa dan menggendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah. Digendong nih sama Uwais Al-Qarni. Mungkin kalian mau nggak gendong mama kalian? Mungkin kalau kalian gendong mama kalian itu dari depan rumah ke belakang aja pun kalian enggan. Bisa jadi seperti itu. Ini Uwais dengan dia jalan kaki, dia gendong ibunya, jarak tempuh yang cukup jauh, setahun perjalanan dia gendong ibunya sampai ke Mekah. Ketika sampai di Mekah, Uwais dan ibunya melakukan peribadatan haji dan tawaf. Selesai dia tawaf, Uwais berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosa ibuku. Kemudian ibunya mendengar, wahai anakku, kenapa engkau tidak memohon ampun untukmu dirimu sendiri? Dijawab oleh Uwais Al-Qarni, wahai ibunda, ketika aku memohon doa ampunan untukmu, maka secara tidak langsung doaku ini kalau dikabulkan oleh Allah, dosamu diampuni oleh Allah, maka dosaku juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka meneteslah air mata Uwais Al-Qarni, meneteslah air mata ibunya mendengar doa daripada anaknya tersebut. Kemudian Uwais ini dari dia dilahirkan punya penyakit, nama penyakitnya itu sopa. Kalau kita di Indonesia namanya penyakit panu pudis kurap. Jadi penyakit sopa ini tadi tumbuh di tubuh si Uwais ini macam peta-peta gitu, dia putih-putih gitu. Jadi ketika dia berdoa diijabah oleh Allah, penyakit sopa si Uwais ini tadi hilang. Tinggallah bekas bercak putih di telapak tangan sebelah kanan si Uwais Al-Qarni. Maka pulanglah Uwais Al-Qarni. Setelah melaksanakan haji, Uwais kan punya cita-cita ingin bertemu dengan Rasulullah. Maka dia minta izin kepada ibunya, wahai ibunda, aku ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Dijawab oleh ibunya, ya udah boleh, tapi Uwais, setelah engkau sampai di rumah Rasulullah, ya berjumpa dengan Rasulullah, segera engkau kembali, karena aku sedang sakit, aku sedang lumpuh. Iya mak, siap. Jadi sebelum berangkat, Uwais memanggil tetangganya yang berada di sekeliling rumah tersebut, minta tolong untuk menjaga dan melihat ibunya. Pergilah Uwais Al-Qarni ke rumah ataupun ke Madinah ingin menjumpai Rasulullah SAW. Ketika sampai di rumah Rasulullah, Uwais langsung mengucapkan salam dan keluarlah seorang perempuan, yaitu istrinya Rasulullah SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Uwais bertanya kepada Aisyah, ya Ummul, ya ibu, adakah Rasul di dalam rumah? Dijawab oleh Aisyah, wahai pemuda, engkau dari mana? Saya dari Yaman, nama saya Uwais. Saya ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Dijawab oleh Aisyah, wahai Uwais, Rasulullah SAW saat ini tidak ada di rumah. Rasul sedang berperang. Ketika Aisyah mengatakan Rasul sedang berperang, hati Uwais berkecamuk kecewa, sedih.
Yang pertama, dia mengingat ibunya berkata, kalau nanti sudah jumpa rumah Rasulullah, sudah bertemu dengan Rasulullah, bersegeralah engkau pulang. Di satu sisi, rasa cintanya Uwais ingin bertemu dengan Rasulullah, tapi tidak jumpa, timbul rasa kecewa yang luar biasa, sedih luar biasa. Kemudian Uwais menghilangkan rasa kecewanya karena apa? Dia teringat pesan ibunya, kalau sudah sampai di rumah Rasulullah, maka segeralah untuk pulang. Karena bentuk cintanya terhadap ibu, dia menghilangkan rasa cinta yang lain. Kemudian Uwais mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai istri Rasulullah, tak sampaikan salamku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Uwais pun bersegera pulang ke rumahnya. Sampailah Uwais di rumahnya, ibundanya bertanya kepada Uwais, wahai anakku, bertemukah engkau dengan Rasulullah? Dijawab oleh Uwais, tidak ibunda, karena Rasulullah sedang berperang. Tetapi kenapa engkau kembali? Kenapa engkau tidak mau menunggu Rasulullah? Aku ingat pesanmu, aku ingat perintahmu. Ketika aku sudah sampai di sana, kau suruh aku segera kembali. Kenapa engkau sedang sakit? Maka dengan berbesar hati Uwais Al-Qarni. Tidak lama kemudian Rasulullah pulang dari perang. Tapi Rasulullah sudah tahu. Kenapa? Malaikat Jibril sudah menyampaikan kepada Rasulullah, karena datang seorang pemuda yang ingin bertemu dengan Rasulullah. Langsung Rasulullah bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, adakah seorang pemuda yang mencariku saat aku berperang? Dijawab oleh Aisyah, ada ya Rasulullah, namanya Uwais Al-Qarni. Langsung tersenyum Rasulullah SAW mendengarkan Aisyah mengatakan Uwais Al-Qarni. Kenapa Rasulullah tersenyum? Rasulullah langsung berbicara kepada Aisyah, wahai Aisyah, pemuda yang engkau temui itu adalah pemuda yang luar biasa. Dia itu bukan manusia biasa. Jadi siapa ya Rasulullah? Dia memang tidak dikenal oleh orang di dunia, tetapi orang-orang yang ada di langit, makhluk-makhluk yang ada di langit, si Uwais ini namanya sangat terkenal. Terkejut Aisyah. Siapa makhluk yang di langit? Malaikat. Inilah hebatnya Uwais Al-Qarni. Belum ada manusia yang begitu hebatnya selain Rasulullah, salah satunya Uwais Al-Qarni. Kenapa? Hebat dia di langit. Disebut oleh Rasulullah, Uwais ini adalah penghuni langit. Jadi Uwais Al-Qarni ini bukan pemuda biasa. Pemuda yang dikatakan oleh Rasulullah adalah penghuni langit. Kemudian Rasulullah SAW memanggil 4 orang sahabatnya yang bernama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ketika bertemu dengan 4 orang sahabatnya, Rasulullah memberikan pesan kepada mereka, wahai sahabatku, apabila engkau nanti bertemu dengan namanya Uwais Al-Qarni, kalian mintalah istighfar dan doa kepadanya. Kenapa seperti itu ya Rasulullah? Uwais ini adalah pemuda yang sangat luar biasa taatnya kepada ibunya. Bahkan dia sangat terkenal di kalangan langit, dan dia menjadi penduduk dan penghuni langit. Hebat luar biasa. Seorang Rasulullah memuji Uwais Al-Qarni. Jadi sahabat Rasul tadi heran, bertanya, siapa namanya ya Rasulullah? Uwais Al-Qarni, tinggalnya di Yaman. Tak lama kemudian Rasulullah SAW wafat, naiklah khalifah yang bernama Abu Bakar bin Siddiq. Kemudian banyaknya orang-orang Yaman yang ingin berdagang ke Mekah. Ketika berdagang ke Mekah, mereka harus minta surat izin kepada khalifah. Jadi Abu Bakar selalu bertanya kepada para pedagang tersebut, kalian dari mana? Banyak yang mengatakan kami dari Yaman. Ditanya oleh Abu Bakar, ada nggak yang namanya Uwais Al-Qarni? Nggak ada. Datang lagi pedagang yang kedua, ditanya seperti itu juga, tidak ada. Itu datang pedagang yang ketiga, adakah yang bernama Uwais Al-Qarni di antara kalian? Ada. Kenapa cari Uwais, wahai khalifah? Dia kan pengembala kambing, pengembala kibas. Dia sedang menjaga unta-unta kami di perbatasan. Oke, aku ingin bertemu dengan dia. Jadi 4 orang sahabat Rasulullah ini tadi pergi bergegas menuju perbatasan, berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, ingin bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Sesampainya di perbatasan, kemudian dilihatlah oleh Abu Bakar ada seorang pemuda yang sedang sholat sunnah. Ditunggu oleh Abu Bakar. Setelah sholat sunnah, kemudian Abu Bakar menghampirinya dan menyalami daripada Uwais Al-Qarni. Rasul pernah bilang, kalau kalian ingin tahu si Uwais Al-Qarni itu, tandanya ada bekas titik putih, bekas penyakit sopak. Jadi si Abu Bakar menyalami tangan si Uwais Al-Qarni, kemudian mengucapkan salam dan langsung membalik tangan Uwais Al-Qarni. Dan dilihatlah oleh Abu Bakar, memang benar ada tanda berkas titik putih di tangan Uwais Al-Qarni. Langsung ditanya oleh Abu Bakar, wahai saudaraku, siapakah nama engkau? Dijawab oleh Uwais Al-Qarni, namaku Abdullah. Tertawalah para sahabat
Rasul tersebut. Kenapa mereka tertawa? Mereka menjawab, kalau engkau Abdullah, kami juga Abdullah. Abdullah itu apa? Hamba Allah. Maka dibilang Abu Bakar, coba sebut nama aslimu siapa? Disebutlah nama dia. Namaku adalah Uwais Al-Qarni. Langsung dipeluk oleh Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berkata kepadanya, wahai Uwais Al-Qarni, berikanlah doa. Kami minta doa kepadamu dan berikanlah istighfar kepada kami. Terkejut Uwais Al-Qarni. Ditanya oleh Uwais, kenapa kalian minta doa dan istighfar dariku? Aturnya kalianlah selaku Amirul Mukminin yang berikan doa dan istighfar kepadaku. Dijawablah oleh Abu Bakar, wahai Uwais Al-Qarni, engkau adalah pemuda yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Uwais memberikan istighfar dan doa kepada 4 orang sahabat Rasul. Dan Uwais berkata kepada 4 orang sahabat Rasul tersebut, wahai sahabat-sahabat Rasul, wahai Amirul Mukminin, tolong kejadian kita pada hari ini jangan sampai diketahui oleh satu orang pun. Aku tidak mau mereka mengetahui hal ini. Cukuplah kita saja yang tahu. Maka Abu Bakar dan 4 orang sahabat yang lain tidak memberikan tahu kejadian ini. Tak lama kemudian Uwais Al-Qarni pun diambil nyawanya, wafat dia, berpulang dia ke rahmatullah. Secara tiba-tiba kampung Uwais yang di Yaman tadi didatangi oleh orang yang begitu banyak, begitu ramai, memakai baju berwarna putih, berlomba-lomba ingin melakukan fardu kifayah kepada mayat si Uwais Al-Qarni. Heran penduduk kampung tadi, kok ramai kali orang yang datang ke tempat rumahnya Uwais Al-Qarni, berebut ingin memandikan Uwais, berebut ingin mengkafankan Uwais, berebut ingin menyolatkan dan menguburkan Uwais Al-Qarni. Sedangkan para penduduk kampung tersebut tidak mengenali dan tidak menandai satu orang pun yang datang ke rumah si Uwais. Beribu banyaknya orang yang berebut untuk memakamkan dan memfardu kifayahkan Uwais Al-Qarni. Kemudian Umar bin Khattab turun pergi ke Yaman dan ditanyalah oleh penduduk Yaman, wahai Amirul Mukminin, siapakah orang-orang yang datang ini? Setahu kami, Uwais ini adalah orang fakir miskin. Tapi kenapa ketika dia mati, ramai sekali orang yang ingin melakukan fardu kifayah kepada dia? Langsung dijawab oleh Umar bin Khattab, orang yang kalian lihat saat ini adalah bukan manusia biasa, melainkan para penduduk yang ada di langit semuanya turun, yaitu malaikat. Mereka berlomba-lomba memandikan Uwais Al-Qarni dan memfardu kifayahkan Uwais Al-Qarni. Karena apa? Uwais Al-Qarni adalah orang yang paling terkenal di kalangan langit. Maka kisah ini masyhur di kalangan kita, yaitu Uwais Al-Qarni yang menjadi penghuni langit. Maka dari kisah ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya apa? Sangat berpengaruhnya doa orang tua, sangat berpengaruhnya perkataan orang tua terhadap kesuksesan dan keberhasilan kita. Maka hikmah yang dapat kita ambil dan kita petik, pertama, jangan pernah berkata dusta kepada orang tua, jangan pernah berkata kasar yang menyakiti hati orang tua, dan jangan pernah melawan atas perintah orang tua. Begitu juga dengan guru kita, tidak boleh melakukan hal-hal yang menyakiti hati guru, mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh guru tersebut. Maka kalau kita selalu mengikuti perintah orang tua dan guru kita, maka kita akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Maka materi kita pada hari ini hanya sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat disimak dengan baik dan didengarkan dengan baik, guna untuk kita sama-sama merefleksi diri kita sendiri. Jadi untuk hari ini materi kita padai sampai di sini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.